Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dosa, Pak. Kalau mengucapkan salam itu kan hukumnya sunnah. Sedangkan yang jawab itu lek enten sing boten jawab berarti sing mari dosa kan kula. Kula pastikan bahwa panjenengan sedaya menjawab salam saya supaya kula lepas dari penyebab dosa jenengan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammadin abdillah wa nabiyya ba'da. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fadhal muttaqin amma ba'du. Para bapak, ini bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Jawa. Karena ini tak masukkan YouTube bahasa Indonesia. Sungguh sebuah keberuntungan pertama bagi saya sendiri bisa hadir silaturahmi dengan saudara-saudara kami, terutama yang kami sayangi, kami hormati panjenenganipun Gus Fakih. Terima kasih atas barokahnya beliau kami bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua pulang membawa kebaikan bagi keluarga kita bersama. Kami yakin panjenengan semua punya keluarga ya. Masing-masing punya keluarga. Apa ada yang jomblo? Oh banyak. Ya, mudah-mudahan yang jomblo cepat menjadi memperoleh jodoh. Ini standarnya ampun dur-dur ya. Karena biasanya nih sulitnya jodoh bukan karena Allah tidak beri, karena kita pasang standarnya keduren. Yang dicari ganteng atau cantik, kaya, punya jabatan, terus apa lagi? Seperti korek. Alim. Apa lagi? Alim. Punya kendaraan katanya. Ya rabi mobil aja itu ditewani. Sing panjenengan cari itu ada bibitnya turunan dari terah. Ini kita alhamdulillah kita terah Mataram. Ya. Bibitnya ada, bebek, bobot, semua ini gendut-gendut berbobot semua. Nomor 1. Cantik ada yang cantik, kaya ada, punya jabatan, punya pangkat. Yang jadi problem itu cuma satu, saya nggak mau sama jenengan. Karena apa? Standarnya itu keduren. Orang logika ini apa kapasitas kita? Padahal tuntunan Islam kalau mau cari jodoh itu yang kan ya sejajar lah. Masa tukang becak pengen doa sama Allah, ya Allah berilah kami istri dokter. Ya ngoco. Ini maaf saya hanya jujur karena kami memang biasa jujur kayak gini. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan suasana halal bihalal. Ini panjenengan cari tradisi ini di negara manapun tidak ada kecuali Indonesia pun tidak ada kecuali di Jawa. Karena apa? Yang ana hitung-hitungan nasab itu Jawa. Mula dadi wong Jawa aja lali Jawa. Nasab itu penting, aja dikira gak penting. Ngapain bicara nasab? Nasab itu penting. Kowe turunane so, anake so. Kalau enek bocah beling, bocah nakal, itu kuwi anake so. Tetep gawa nasabe wong tuh. Ini cah pinter, wayu, cantik, pinter, sugih, kuwi anake. Tetap artinya nasab itu penting. Ojo diomongno nggak penting. Penting dul
Maka kita sering saat ini yang paling gayeng kan lagi ngomong nasab, tapi bukan nasab kita yang kita omongkan, nasab mereka yang suka nyantol nah lho senjenengan lho dudu turunane dileboni nasab liyane, misalnya jenengan kula bertamu ten ngene Gus Pakih, Gus saya masih jenengan Gus. Loh, dari mana? Iya, saya masih jenengan waktu ibu jenengan bapak jenengan merantau ke Lampung. Bapak jenengan nikah sama ibu saya. Terus saya tiba-tiba datang Gus Pakih, Gus saya adik jeneng. Kira-kira percaya enggak Gus Pakih? Nah, perlu pembuktian, mesti ngelacak ke Lampung bener enggak ini? Dulu istrinya bapak saya. Mau kok ada konfirma? Jangan wong ngaku nasab langsung percaya. Ngaku nasab Kanjeng Nabi Muhammad yo buktekno dilacak. Awake dhewe percaya ngono, aku lho turunane Kanjeng Nabi. Langsung percaya yo dibuktekno kaya lek jenengan kula ngaku adik Gus Pakih, ya Gus Pakih mesti buktikan bener ndak ini adikku. Ojo-ojo pengen warisannya Bapak, ya konfirmasi aja akon-akon gitu loh. Nah ujung-ujung misalnya dengan wah kusnudon saja, akhirnya Gus Pakih kusnudon, saya diaku sebagai adiknya, dikenalkan sama masyarakat sini. Ini loh adik saya Mbah Ukit, ini turunan dari ibu, dari saya beda, sama bapak beda. Akhirnya satu kampung tahu bahwa saya Mbah Ukit adiknya Gus Pakih. Artinya apa? Akhirnya kita jadi subro wa istiwadoh terkenal saya adiknya. Tahu-tahu orang Lampung merantau ke sini. Ini bukan Mbah Ukit, ini bukan anaknya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya akan ketahui. Begitu ada bukti sejak ini loh. Mula kita harus wong Jawa ojo lali jawane, ojo nganggep nasab iku gak penting. Karena tuntunan kita bibit-bibit bobot itu penting. Ajarene wong Jawa lek golek jodoh itu pandanglah bibit, bebet, bobot. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Waktu mau menikahkan Siti Fatimah mendapatkan Sayyidina Ali itu dipandang karena bibit, bebet dan bobot. Mau dilamar sahabat siapa? Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang top yang lain tidak karena apa? Tidak kafah. Karena yang kafah itu adalah Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali adalah satu-satu dari Bani Muthalib. Kafah itu perlu, tapi ojo kafah sing ditafsirke oleh mereka karo ini. Kalau wong pribumi nikahi Syarifah haram. Bukan seperti itu. Kafah itu aturannya di dalam syariat ada. Maka kita orang Jawa enek ilmu, ada ilmu nasab sing diajarkan oleh leluhur kita. Apa itu nasab Jawa? Saya punya bapak. Bar bapak apa? Mbah. Bar mbah apa? Buyut. Bar buyut? Bar tangga. Iya. Ngono ki yo ngaku Jawa ta? Nah, nasab Jawa ini mesti dipelajari. Mbah. Apa buyut? Terus apa tangga? Wareng. Ditebok gosok. Dari asem. Apa tarangan? Batuk sirut tarangan, Bo. Tarangan bodol apa? Minyak, manyaman. Dari manyaman, minyak, terus tumi. Maka kita bikin arisan perang. Oh, ngaku Jawa gak ngerti nasab. Jawa tak sampean? Jawa tak gibas. Loh, sekarang itu banyak seneng yang gibas loh sama kambing Jawa itu. Karena apa? Kambing gibas itu semok. Apa? Ekor putih itu loh, putih gede-gede, menarik. Sama
orang-orang NU, orang Nusantara seneng sama kambing dibuat. Tidak senang sama kambing Jawa. Lah nek kurban gak apa-apa milih sing kambing dibel. Wah, berarti kamu dibeler. Dalam hal urusan mulyake leluhur sampean mulyake leluhure kambing dibas sampean punya leluhur kambing. Paham? Ya, kita punya leluhur Wali Songo. Jelas Terah Mataram itu adalah Terah Wali. Kita mesti meluhurkan leluhur kita sendiri. Ngono lho, Dul. Yuk. Yem. Nih. Ada yang namanya Yem? Ada. Pak ini? Pak ini? Ada. Tukini? Ada. Marni? Siti? Ada. Ini juga ilmu, jangan dibilang gak ilmu. Mana-mana. Ya. Asmo Kinaryojo memberi nama itu adalah harapan dan doa nih. Dulu mbak saya itu masalahnya dukun. Kalau ada yang sowan ke mbak saya, Mbak, anak saya ini mesti dikasih nama apa? Manang apa wedok le? Wedok, Mbak. Ya wedok. Kayak ono jeneng aksara min. Kalau perempuan dikasih nama huruf min kem. Mulai di Jawa itu kebanyakan wanita itu namanya Saikem, Tukiem, Tuminem, Mariem. Jadi Mariem jadinya ini orang Jawa udah. Iya. Kenapa wong wanita itu sama orang Jawa suruh ngasih huruf mingkem? Itu tahu. Karena apa? Wanita itu tobiahnya ora iso mingkem. Jagongan wong loro seperti mula supaya iso mingkem saat memberi nama dikai jeneng huruf mingkem. Payem, kowe mingkem mo. Beda sama laki-laki. Kalau mbak saya bilang, kalau namamu laki-laki kayak ono huruf mengo, paino, wakijo, tukiyo, mario, mulyono, bejo, tukiyo, mulyo. Iya. Kenapa laki-laki kok kalau kasih nama itu dikasih huruf mengo? Tahu nggak filosofinya? Karena wong lanang laki-laki itu harus wani saat wong wedok kokean Kenapa ali jalu kawamu alani? Kamu ada wong wedok rocos wae wong lanang kudu sembodo wani mingkem kowe. Ning yo ngono kuwi sembodo dengan ngene. Ngakon mingkem bojone sebulan ngeki uang makan, uang jajan gur 10.000. Bukoke dastere suwek. Utange temiti. Lan sampeyan mengani wong wedok disantlap. Jadi laki-laki inget Bapak, lek sampean wani mengo maring wong wedok sampean harus sembuh nyukupi butuh. Lah ora nyukupi butuhe kok mengo. Yo ngamuk. Lho, ngaku dhewe. Iya, jadi lek wong lanang rijalu kawamu ananisa kuwi kudu sembodo dulu. Netepi wajibne wong lanang apa nyukupi butuhe bare rumah. Mula wong lanang yo aja undak-undu, aja nglumbrak kudu gelem makarya nyambut gawe ngumpi pangpoji ora esuk-esuk kemulan ngono kuwi njaluk dipen. Ibu seneng banget Pak. Alhamdulillah dapat pembela
Banjur. Pokoknya kalau ngaji sama ibu-ibu itu paling seneng. Ini gitu. Jadi ini laki-laki harus sembuh. Demikian juga wanita. Yang wong lanang ngotor sembodo, kowe yo mingkem. Kapane wong wedok ora gelem mingkem saat wong lanang mengo, berarti ora gelem dididik carane menung. Mbah Yai dawuh kapane menungso dididik carane menungso ora gelem mula kudu dikenake kaidah dididik nganggo carane belum dia tuh ngandani anak dalam Islam konsulat iya konsulat dan 10 tahun mboten sholat kan napa nggih mendidik jebok kita cara menungso apa cara kewan cara kewan yang menungso ora perlu dididik perlu rasane hidup. Sama juga kalau wanita melakukan nusus seneng bantah marang wong lanang mula diwenangke ngaplok wong ning dibalesi aja ngaplok. Niku napa kaidah kapane didik menungso dididik nganggo carane menungso didikok rasane dijikok perasaane gak iso kula harus dididik dengan cara itu saja dari saya Indonesia pokoknya rah tumirah mesti sambungaken kanthi napa tandane awake dhewe wong Jawa niku tetep nguri-uri maring nasab Jawa nguri-uri maring leluhur supaya leluhure awake jelas lancar. Ngoten nggih mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.